Enggak, saya cuman ini sama Pak Adi aja karena dia tidak percaya akan Paulus. Berarti dia tidak percaya akan firman yang disampaikan oleh Paulus. Ini Pak D, bukan Pak Yusuf loh. Ya, Paulusnya dapat firman dari mana, Bu? Ya dari Tuhan. Kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Heran saya. Nabi Musa firman kepada Paulus. Ya iya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa berfirman kepada Paulus sejak kapan? Sejak dia bertemu dengan Yesus melalui terang itu, melalui cahaya. Itu penampakan Yesus kepada Paulus. Karena Paulus dengan tujuannya itu untuk membunuh orang. Itu bukan Tuhannya Nabi Musa yang bentuk cahaya, Bu. Nggak ada. Tuhan Nabi Musa, Tuhan Abraham nggak ada bentuknya cahaya. Oh iya, itu Tuhan Abrahamnya Bapak di Al-Quran, tapi bukan kami di dalam Alkitab. Ya kan artinya gini, kalau Anda mempercayai isi kitab Paulus itu, maka harus dari firman Tuhan, kan kayak gitu. Nah, sejak kapan Tuhan berfirman kepada Paulus? Ini Alkitab kami firman Tuhan, Pak. Jadi, iya, makanya saya tanya sama Ibu, kapan Tuhan berfirman kepada Paulus? Ketika Paulus bertemu Yesus secara tidak langsung melalui cahaya, itu aja. Bu, itu Paulus tidak menerima firman. Itu pengakuan dia bertemu Yesus. Coba kalau kita lihat tuh, ya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Saya bukakan dulu. Ini bicara soal Paulus aja, kita jangan lari ke. Iya, bentar. Makanya kisah para rasul. Tentang bicara kita bicara Paulus memang. Kisah nih, para rasul. Coba Anda buka dulu nih Yohanes 17. Bentar ya. Enggak, kita nomor ke Paulus 8 aja dulu, Pak. Bentar, ada kaitannya, Bu. Nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Paham kan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Firman Tuhan itu habis di Yesus. Lalu sejak kapan Paulus menerima firman Tuhan? Pak, itu yang saya tanya. Firman itu sudah menjadi manusia, dialah Yesus. Yesus yang akan diberitakan oleh Paulus. Itu. Bu, jadi Yohanes 17 nomor 8 ini Yesus terima firman dalam bentuk daging gitu maksud Anda. Gini maksudnya, gini ya. Di sini Ibu ya, Yesus kalau itu adalah firman yang jadi manusia, berarti firman terima firman, gitu. Dia adalah sang firman itu, Pak. Sang firman yang terima firman. Maksudnya sebab segala firman itu disampaikan kepada siapa itu? Sampaikan kepadaku, kata Yesus. Yohanes. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kusampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Tuh. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah Yesus firman, betul? Iya, Yesus sudah diterima. Iya, berarti Yesus di sini sebagai firman yang terima firman. Iya. Firman yang ini karena dia pribadi, bukan bentuk manusia. Karena dia itu atau berbentuk manusia juga firman yang ini. Karena Yesus kan sudah menjelma jadi manusia, dia sang firman itu. Iya, yang saya tanya sama Ibu, firman yang jadi manusia Yesus, firman yang ini jadi manusia juga atau tidak? Atau hanya kata-kata? Sebab segala firman kan perkataan juga kan? Nah, perkataan bukan yang jadi manusia ya? Bukan, perkataan Yesus. Ayo udah, berarti habis dari Yesus aja firman Tuhan itu gak ada ke lain orang. Makanya patut dipertanyakan kapan Tuhannya Yesus memberikan firman kepada Paulus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi pada saat itu dia berada di bumi, dia adalah manusia. Tapi ketika dia mati dan bangkit, predikatnya Tuhan. Jadi
Jadi firman itu yang akan disampaikan kepada manusia. Yesus sudah mati dan bangkit, itu intinya. Firman Tuhan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke sorga, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini apa ini, Bu? Melakukan perbuatan dosa, itu aja. Kitab Anda nih, Matius 12. Apa nih? Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Iya, dia juga bisa menyebut dia hamba Tuhan. Karena dia manusia waktu Katanya Tuhan. saat itu, Pak, dia manusia. Bah. Aduh, minta naik aja lagi kalau ada pada ya. Jadi di situ firman terima firman. Ya. Firman yang terima firman udah habis menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, yang jadi pertanyaan kapan Paulus tadi terima firman dari Tuhan? Di Kisah Para Rasul. 9. Nggak ada Tuhan itu bentuknya cahaya, nggak ada. Karena Tuhan kan sudah di sorga. Masa Tuhan bentuk cahaya? Karena Tuhan sudah di sorga. Dia memberikan, Loh, dia menampakkan diri melalui cahaya saja. Oh, Paulus bisa bertobat. Paulus katanya mengaku ketemu Yesus. Saya mau tanya, Bu, sebenarnya di kitab Anda tuh ya berapa kali Yesus itu turun? 1. Bukan 2. Kan. Nanti dia datang kedua kali nanti. Kita tidak tahu. Oh, datang kedua kali. Yang pertama udah datang. Udah, yang waktu dia mati di dan bangkit apa? Kedatangan pertama. Berarti kedua juga udah datang yang sama Paulus. Kedatangan kedua Yang sama Paulus datang. itu penampakan dari cahaya, Pak, bukan wujud Yesus. Iya, penampakan di situ, penampakan yang datang kepada Paulus kan? Baca Anda. Cahaya, Pak. Berarti udah 2 kali dia turun. 1 kali. Lalu yang ketemu dengan Paulus siapa? Cahaya dari Tuhan. Cahaya dari Tuhan. Iya, dari mana? Masa dari mana? Masa dari Gunung Kawi? Ya dari Tuhan datang cahaya kepada Saulus. Sehingga ketika dia menerima cahaya, saat itu dia tidak mampu melihat cahaya itu karena dia kan manusia biasa. Matanya buta, tidak melihat. Bu, gini, kalaunya dia ditemui cahaya oleh Tuhan, itu siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Berapa kali udah Yesus naik dan turun? Yesus datang pertama 1 kali. Pertama di abad pertama, yang kedua dengan Paulus, udah 2 kali. Itu cahaya dari sorga datang kepada Paulus, bukan pribadi Yesus langsung, tidak, melalui cahaya terang, karena Yesus juga adalah terang dunia. Jadi memberi cahaya. Ini turun naik turun, berarti nanti turun lagi Yesus 3 kali jadinya gitu. Nah. Bohong kau, Bu. Nah, Gak jelas. Bapak Katanya 2 kali doang turunnya, turun naiknya 2 kali doang. Saya tidak bilang Yesus sudah datang kedua kali, tidak ada itu. Kami orang percaya sedang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Lalu yang datang dengan Paulus siapa? Bukan Yesus. Cahaya Tuhan. Dari tadi saya bilang cahaya. Bukan Yesus. Cahaya dari Tuhan Yesus itu aja. Karena dia kan terang dunia. Oh, berarti udah 2 kali dong, Bu. Cahaya, kalau bilang cahaya kok Bapak ini. Misalnya orang di depan jalan sana gelap, saya kasih lampu. Iya, saya tahu bentuknya cahaya, tapi kan dia datang kan, betul? Dia memberikan apa ya? Dia datang kepada Paulus, bukan datang secara pribadi. Udah, kalau datang berarti 2 kali udah. Yesus belum datang kedua kali nanti. Bahasa Anda sendiri, Bang. Bang, Ibu, ya, bahasa Anda sendiri Yesus datang. Artinya apa? Udah kedatangan kedua kalinya itu dalam bentuk cahaya. Yesus menjumpai Rasul Paulus dengan cahaya dari langit, Pak. Aduh, Bapak ini gimana? Heran saya. Aku juga heran. Masa yang datang kepada Paulus nggak dianggap
lalu betul kata Pak Dehe, buat apa percaya tulisan Paulus? Jadi enggak apa-apa. Itu urusannya dia, haknya dia. Saya tidak bisa merampas haknya Pak D itu, tidak mungkin. Karena memang dia tidak mau dan dia menolak akan ajaran Paulus. Kalau saya pribadi juga tetap menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Jadi yang Contohnya yang bertentangan dengan Yesus yang dijelaskan Pak Dehe tadi juga percaya. bertentangan. Bertentangan dengan ajaran Yesus tadi. Jadi Pak, ajaran kami tidak sefrekuensi. Jadi percuma kalau memang Pak D itu orang Kristen, masa dia mau menolak ajaran Paulus dari firman Tuhan, tidak mungkin. Jadi udah berarti tidak sefrekuensi kami. Kami tidak satu kepercayaan. Ya masalahnya Paulus itu kagak jelas Bu orangnya. Nggak jelas di mana Pak? Kagak jelas orangnya. Iya, benar. Memang Bapak bilang tidak jelas itu karena Bapak tidak percaya kan? Oh ya udah. Ya udah kalaunya kata Anda Paulus itu jelas, siapa nama orang tuanya? Ya nggak di sini, nggak harus dicatat di situ tuh Pak. Kan Berarti nggak jelas kan? Aduh, nggak jelas berarti. nggak apa-apa kalau Bapak bilang nggak jelas. Aduh, gampang saya membuktikan nggak jelas itu Paulus gitu. Apa jawab Anda coba? Dia rasul yang diutus Tuhan, itu aja. Saya nggak tanya dia rasul atau tidak. Siapa nama ayah Paulus? Oh, nggak ada di Alkitab. Berarti nggak jelas. Beres. Jangan cuma karena Berarti orang ini nggak jelas gitu. Sedangkan yang lain-lainnya jelas. jangan cuma karena nama orang tuanya Paulus nggak dicatat, Bapak bilang nggak jelas. Ya iya nggak jelas asal usulnya dari mana anak siapa. Oh iya, itu udah Bapak cari aja di Google siapa anaknya orang tuanya. Ngapain saya percaya dengan orang nggak jelas gitu? Hanya ODGJ yang percaya dengan orang yang kagak jelas tuh. Ya. Jadi Bapak menganggap kami ODGJ yang percaya Paulus, yang percaya Alkitab Iya. akan tidak jelas. Bapak menganggap kami seperti itu. Iya, orang dalam gangguan jiwa. Karena yang dipercayai apa? Yang dipercayai dari orang yang tidak juga jelas asal sumbernya gitu. Sumber dari orang tersebut dari mana? Backgroundnya seperti apa? Pak, saya percaya Yesus Kristus yang mengutus Paulus dalam firman, menyampaikan firman. Bukan Paulus punya orang tua yang gak jelas. Itu sampai sekarang pun saya tidak pernah berpikir siapa ya papanya Paulus, siapa ya maminya Paulus. Nggak pernah. Oh ya udah berarti nggak jelas emang. Iya. Memang Bapak Berarti bu gini, Paulus dengan saya lebih jelas saya. Iya, Bapak. Saya Muhammad Yusuf. Nama orang tua saya Muhammad Hatta. Nama kakek saya Mubarok. Ayo. Bapak Lebih jelas saya daripada Paulus. karena Bapak yang perkenalkan sendiri. Coba kalau Bapak nggak ada bilang begini, ayahnya bapaknya Pak Ustadz ini siapa tadi? Karena Bapak yang ngomong sendiri, ini Paulus tidak pernah bilang memperkenalkan ayah dan ibunya, tidak. Ngapain mau dia Iya. Karena gini Pak, karena Paulus hanya menyampaikan berita Tuhan. Apa pengalaman? Masalahnya orang Yahudi itu nasab mereka tersambung. Pengalaman yang dialami oleh Paulus, dia memang ceritakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan melalui cahaya. Saya enggak udah kita bahas tadi itu yang saya tekankan kepada Anda tentang apa yang diajarkan oleh Paulus tadi. Dia menyampaikan berita Yesus. Bukan, dia itu bertentangan ajarannya dengan Yesus. Bertentangan Dari orang yang tidak jelas. Bertentangan di mana, Pak? Loh, contoh tuh. Ya, coba Anda buka Matius 5, nomor 17 sampai 18. Loh, ini kan bukan Paulus di sini. Kita bahas kan tiap Buka dulu. Itu kata Yesus. Saya mau bahas itu. Waktu Yesus ada di Paulus belum bersama-sama dengan Yesus, ngapain mau dibahas di situ? Apa isi yang dikatakan Yesus di situ? Matius berapa, Pak?
Matius 5 nomor 17 sampai 18. Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan itu. Ya, terus sampai 18-nya selesai. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, di situ Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi. Ya. Betul? Coba Anda sekarang ke ajaran Paulus. 2 Efesus 2 nomor 5. 15 kah? 5 atau 15? Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, iya. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam salahnya dia, Kata Yesus tadi apa? Kata Yesus tadi apa? dia datang menggenapi. Selama langit dan bumi ada, Taurat itu tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dibatalkan. Dia sudah genapi, itu firman Tuhan itu sudah digenapi oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Enggak ada di situ dikatakan kalau sudah digenapi, enggak ada. Penggenapan firman itu sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia mati dan bangkit di kayu salib. Mati dan bangkit. Aduh. Jadi seperti itu, Bu. Di Matius 5 itu selama langit dan bumi ada, ya, bukan selama digenapi atau setelah digenapi dalam Matius itu. Ya, Tapi selama langit dan bumi ada, satu iota pun tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. memang firman itu jangan ditiadakan, satu iota pun, satu titik pun, satu huruf pun tidak boleh. Oh ya udah. Ya udah. Kembali ke Paulus tadi. Kenapa dia membatalkan? Nah, ada Yesus dia maksudnya sebab dengan matinya dari Yesus Iya, matinya Yesus ini tuduhan dari Paulus. sebagai manusia. Yesus telah Ia membatalkan. hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Pertanyaannya, Itu di dalam kapan Yesus ngomong? Ya, pertanyaannya kapan Yesus ngomong? Aku telah membatalkan Taurat. Hah? Yesus tidak berkata begitu. Enggak berkata seperti itu. Selama langit dan bumi ada, Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Memang nggak Tiba-tiba Paulus mengatakan apa? Segala hukum Taurat dan ketentuannya sudah batal. Dibatalkan. Sebab Iya. dengan matinya gitu loh, Yesus Kristus sebagai manusia pada saat itu. Ada nggak konfirmasi Yesus dengan sebab kematian aku kayak gitu? Hukum Taurat telah batal. Bapak cuma baca satu ayat aja, bacalah seterusnya, baca terus. Jangan iya. cuma ambil satu Kelas, ayat. Seperti alasan kemarin. klasik itu, Bu. Seperti Kalau saya kemarin. menyampaikan satu Bu, Seperti kemarin. menyampaikan satu ayat, saya paham satu perikopnya sudah pasti saya baca. Saya hanya ambil poin di kitab Anda ini, padahal saya udah baca, tahu saya ceritanya. Tapi saya mengajukan ke Anda itu yang saya permasalahkan. Bukan masalah alur cerita, bukan. Loh, semua kan melalui alur cerita dan bermuara di satu titik di mana Iya, kesimpulan. tahu semua melalui alur cerita. Saya tahu. Tidak mungkin cerita Dalam cerita itu firman Tuhan itu cerita dari itu ada yang saya pertanyakan kan? Gitu. Makanya saya bilang, saya tulis judul tadi apa? Paulus ajarannya menentang Yesus. Ya itu kan tulis Yesus bilang selama langit dan bumi ada, satu iota dari Taurat tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh ditiadakan. Di satu sisi Paulus berkata juga bila sebab dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sejak kapan? Pertanyaannya itu sejak kapan? Ya. kesimpulan dari pasal ini, Pak.
adalah kasih karunia Tuhan. Kalau orang mau mengikuti, Oke, boleh itu. Tapi pertanyaannya kayak gini, sejak kapan Yesus berkata, aku telah membatalkan Taurat dengan mati di kayu salib? ya Yesus sudah menggenapinya. Yesus menggenapi. Kan ada tadi bilang bahwa Yesus menggenapi bukan meniadakan. Iya betul, menggenapi bukan meniadakan. Hukumnya nggak bisa dibatalkan. Jadi hukum mata ganti mata harus ada. Maksudnya Bapak, kan di Taurat begitu. Kata Yesus memang seperti itu selama langit dan bumi ini ada. Dia Tetap sudah ada hukum Taurat itu. Itu terjadi ketika Yesus menyerahkan hidupnya untuk menggenapi hukum Taurat itu. Coba kalau hukum Taurat masih berlaku, ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, itulah yang dibilang Yesus, selama langit dan bumi ini masih ada, satu iota pun tidak dapat ditiadakan. Ditiadakan maksudnya apa? Tidak dapat dibatalkan. Itu digenapi. Kalau Yesus tidak menggenapi semuanya, itu akan terjadi kita ada di hukum Taurat. Jadi ketika kita berzina, harus dihukum mati. Sekarang ada nggak? Iya. Bu, Yesus menggenapinya, bukan membatalkannya. Itu tidak terjadi dan kita jangan berbuat dosa lagi. Kita percaya gitu. Nah, kalau saya ngomong, Gini aja Bu, jawab simple. Jawabnya simple. Sejak kapan Paulus terima firman dari Tuhan, dan sejak kapan gitu? Ya, sejak kapan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu membatalkan hukum Taurat? Di mana ada pengakuan Yesusnya? Yesus berani-beraninya Yesus menuduh Paulus menuduh Yesus membatalkan Taurat. Itu tidak ada tuduhan dari Paulus. Kalau dia menuduh Yesus, ngapain dia mau beritakan nama Yesus? Lah, itu coba Anda baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Ia di situ siapa? Yesus. Jadi Yesus itu menciptakan kasih karunia pada saat dimana dia sudah menggenapi hukum Taurat itu, dia memberikan kasih saya nggak bicara masalah itu. Kita bicara masalah hukum Taurat tadi. Manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nih, biar Anda paham nih ya. Ia itu kan Yesus. Baca judulnya, Pak. Nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, saya ganti nih ianya. Sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus, manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ia ini Yesus. Dengan sebab matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Kapan Yesus ngomong? Bisa-bisanya Paulus nulis kayak gini. Pak, baca dari ayat 1. Judulnya aja semuanya adalah kasih karunia. Jadi tahu Bu, semuanya adalah kasih karunia. Tahu, dipersatukan dalam Kristus. Akan kayak 1, gitu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya. Itu dulu waktu Yesus belum nebus kita, kesalahan kita. Gak ada hubungannya Bu, yang dengan kita yang kita bahas, gak ada hubungannya. Kenapa saya bilang nggak ada hubungannya? Karena pertanyaan saya sejak kapan Paulus mendengar suara Yesus? Yesus berkata, aku telah membatalkan Taurat. Ketika Saulus sebelum dia Paulus sebelum Saulus itu berjumpa dengan Yesus, kan dia pelaku kejahatan. Dan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk terus ada di dalam kejahatan. Makanya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri melalui cahaya. Disitulah Tuhan berfirman kepada dia. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul. Gak ada jawaban kan Bu? Ya udah kalau gitu Bu, saya izin gantikan Ibu dulu ya. Oh dengan iya, kawannya antri boleh ya? Karena sulit kalau